Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NPM 2024-2150-0173. Di sini saya akan membahas tentang HAM dalam Islam, demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam, dan konsep masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama akan saya bahas adalah HAM, hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia. HAM memiliki karakteristik seperti bersifat umum dan berlaku bagi setiap manusia secara setara, tidak dapat dicabut, berkaitan dengan hak-hak lainnya. Keberadaannya dilindungi oleh hukum internasional dan juga hukum nasional yang berlaku di setiap negara. Cakupan HAM meliputi hak atas pelayanan, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu seperti perbudakan, penyiksaan, dan lain sebagainya. HAM juga meliputi kebebasan beraktivitas dan berekspresi. Selain itu mencakup perlindungan bagi kelompok rentan seperti difabel, perempuan, anak-anak, pengungsi, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab disebut al-hukuk al-insaniyah, sedang dalam bahasa Inggris disebut dengan human right. Dalam bahasa Arab, kata hak diambil dari bentuk mufrad hak di mana artinya adalah milik, ketetapan, dan kepastian. Istilah al-haq dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali, dan yang paling banyak adalah istilah al-haq dengan makna kebenaran yaitu sekitar 227 kali. Selebihnya, kata al-haq bermakna kepemilikan atau kewajiban yang umum diungkapkan dalam bentuk isim tafdil atau yang lebih berhak. Berdasarkan identifikasi ayat-ayat tentang al-haq, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat istilah al-haq yang dapat dijadikan landasan konsep HAM dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pengidentifikasian ayat-ayat HAM melalui partikel huruf atau lafaz yang menunjukkan kepemilikan atau martabat manusia salah satu cara untuk menemukan konsep HAM dalam Al-Quran. Adapun garis besar dari hak asasi manusia itu adalah manusia dalam Islam sudah diciptakan dengan sempurna. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin ayat keempat. Kesempurnaan manusia setidaknya ada 3. Pertama, kesempurnaan manusia itu ada di hati nuraninya. Sumber perasaan, intuisi, semangat, ruh, serta sumber kejiwaan ada di hati. Hati itu ada tetapi tidak kelihatan. Itu barang gaib, hanya Allah saja yang mengetahui. Siapa yang hatinya mengingat Allah, maka akan tenang. Kedua, manusia itu diberi otak. Otak dapat dilihat dengan alat kesehatan. Sepanjang otak itu sehat, maka otak dapat digunakan untuk berpikir. Jika banyak meminum minuman keras dan suka berbohong, maka itu akan dapat merusak hati dan juga otak, termasuk korupsi. Korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat atau aparatur negara yang tidak jujur. Setiap barang, makanan, dan minuman yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak halal, misalnya korupsi, maka itu dapat merusak hati dan juga otak. Ketiga, kesempurnaan manusia karena diberikan unsur material yaitu badan, ada mata, telinga, hidung, dan selainnya. Semua saling melengkapi. Dengan demikian, 3 unsur manusia dapat disebut sebagai makhluk yang sempurna: hati atau kolbun sebagai sumber keimanan, perasaan, otak yang bisa memproduksi pikiran-pikiran yang sehat, serta badan yang sehat karena olahraga, makan secukupnya, makan makanan yang halal, dan sebagainya. Sepanjang 3 unsur itu ditegakkan dengan benar oleh manusia, berarti ia telah menegakkan hak asasi manusia untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Ia terbentuk dari 2 kata, demos rakyat dan kratos kekuatan atau kekuasaan. Ada juga mengartikan bahwa demos merupakan pengejauhan tahan untuk rakyat. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, pada sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena, kata ini merupakan antonim dari aristokratie yang berarti kekuasaan elit. Nas Al-Quran telah memadukan antara 3 hal yang dapat membuat manusia melakukan keadilan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, undang-undang, peradilan, dan pelaksanaannya, jika kriteria keadilan bagi manusia diabaikan, maka mereka akan bertikai satu sama lain, serta terjadi kezaliman. Oleh karena itu, keadilan sosial
sangat penting bagi setiap orang, bukan hanya bagi penguasa, tetapi juga bagi setiap orang. Kekuasaan di bumi diberikan kepada umat, sedangkan penguasa melaksanakannya sebagai wakil umat. Karena itu, penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan penguasa dapat dikoreksi dan disingkirkan oleh rakyat. Dalam Islam, tidak ada pengesahan terhadap tindakan ilegal yang didelegasikan oleh parlemen atau penguasa. Kepemimpinan dalam Islam menekankan pentingnya sifat amanah atau kepercayaan, adil, dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin Islam harus melayani rakyatnya dengan integritas, kebijaksanaan, dan keadilan serta memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat. Materi terakhir ada konsep masyarakat madani dalam Islam. Hakikat manusia menurut Islam adalah untuk kebaikan, termasuk pada pengelompokan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman serta patuh pada peraturan atau ketentuan hukum tertentu dan segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat di daerah tersebut. Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah. Konsep khairan ummah dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-110 adalah konsep masyarakat yang ideal. Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi, diantaranya menyerukan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Selain itu, mereka juga tidak boleh bercerai-berai dan saling berselisih paham. Yang kedua, ada konsep umatan wasatan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-143 menjelaskan bahwa masyarakat seimbang adalah masyarakat yang berada di posisi tengah-tengah, yaitu menggabungkan yang baik dari yang bertentangan. Yang ketiga, ada konsep ummah muqtasidah dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-66 adalah masyarakat moderat, yakni entitas di kalangan ahli kitab dan posisi ummah yang minoritas. Artinya bahwa kelompok tersebut meskipun kecil, tetapi dapat melakukan kebaikan dan perbaikan dan meminimalisir kerusakan. Hampir sama dengan umatan wasatan, bahwa keduanya memelihara penerapan nilai-nilai utama di tengah komunitas sekitar yang menyimpang. Yang membuat beda ummah muqtasid adalah komunitas agama Yahudi atau Nasrani, dan ummah wasat adalah komunitas agama sendiri, yakni Islam. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, adanya kemauan untuk hidup lebih baik menurut Nurcholish Madjid dalam bukunya Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Salah satu ciri masyarakat madani pada masa Rasulullah SAW adalah dengan adanya pernyataan niat dari kaum muhajirin dan kaum ansor dalam membangun masyarakat beradab. Dalam hal ini, syarat untuk dapat membangun masyarakat madani adalah memiliki ilmu yang memadai, mempunyai moral yang tangguh, kemampuan untuk memiliki dan memilah strategi perjuangan, kemauan berjihad, mempunyai organisasi yang rapi dan kuat. Yang kedua, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Kejujuran adalah hal yang mencerminkan hati seorang manusia. Oleh karena itu, ciri-ciri masyarakat madani adalah masyarakatnya berlaku jujur karena merupakan salah satu kebenaran yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Marhamah dan menabur kerahmatan. Marhamah artinya adalah masyarakat bisa hidup dengan memberi kasih sayang satu sama lain. Dengan adanya kasih sayang, masing-masing individu dapat mendebar kerahmatan sehingga tidak adanya rasa saling membenci yang dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, ada kesalehan pribadi dan sosial. Kesalehan yang dapat ditemukan dalam masyarakat madani adalah perilaku jujur, adil, qanaah, wara, pemaaf, dermawan, lemah lembut, dan lainnya. Kesalehan tersebut mendatangkan kebaikan, kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan terhadap sesama. Yang kelima, ada toleran terhadap sesama dalam perbedaan dalam Islam. Berperilaku toleran atau tasamuh menjadi dasar dalam memperkuat ukhuwah antar sesama. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.